He's coming soon. Apa kabarnya? Haleluya, luar biasa. Yes, yes, yes. Anak Nuha, kita itu ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, hari ini kita kembali memasuki Erev Sabat di minggu keempat bulan Februari, atau saat ini kita di akhir bulan Februari ya, minggu keempat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, saya memberikan judul Dafar Elohim kita kali ini, yaitu seperti apa yang kemarin sudah saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saya menyampaikan Dafar Elohim kita kali ini, saya beri judul Inner Beauty atau cantik dari dalam. Ya saudara, kalau cantik dari luar itu bisa dilihat, dan banyak sekali orang yang cantik atau gagah ganteng dari luar. Jadi sekarang apapun bisa dibentuk, bahkan make up saja itu bisa menipu orang, saudara. Kalau beberapa waktu lalu saudara ada kiriman WA tentang bagaimana perkenalan di sosmed, begitu saudara, sehingga waktu terjadi itu benar apa tidak, yang jelas itu sebagai ilustrasi. Ternyata make up atau apapun bisa menipu orang, saudara. Jadi waktu dilihat di fotonya bagus, cakep, tapi begitu kenyataannya ternyata tidak. Bahkan bisa saja sudah tua, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, yang luar biasa adalah bagaimana cantik dari dalam itu, atau inner beauty itu bagaimana caranya. Cantik dari dalam itu, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Di dalam kitab suci, di dalam kitab Yoel pasal 2 ayat 13, kita akan baca kitab Yoel 2 ayat 13. Sebelum kita membaca kitab Yoel pasal 2 ayat 13, Yoel itu ditulis, kitab Yoel ditulis oleh Yoel sendiri. Dan itu sebagai penulisnya, saudara. Itu di dalam kitab Yoel pasal 1 ayat 1. Di situ jelas ditulis dengan sangat jelas, Bapak Ibu Saudara. Kita lihat dulu Yoel pasal 1 ayat 1 ya. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, supaya nanti kita lebih jelas lagi membacanya ya. Yoel pasal 1 ayat 1. Perhatikan, saya bacakan buat saudara. Dafar Yahweh yang datang daripada Yoel ben Petuel. Dafar Yahweh yang datang kepada Yoel. Jadi Yoel itu penulis kitab Yoel, saudara. Nah, Yoel itu, kitab Yoel ditulis diperkirakan sekitar 835 sampai 800 sebelum Masehi. Artinya sebelum Yesua, 800 tahun sebelum Yesua, kitab Yoel. Nah, kitab Yoel ini ditulis, yang melatar belakangi saudara yang dikasihi Tuhan adalah bagaimana Yudea ya, latar belakangnya kitab ini terpukul oleh serbuan belalang, atau istilahnya wabah seperti itu, belalang. Itu yang menghancurkan segala makanan, gandum, kebun anggur, dan banyak hal. Isinya tentang itu. Nah, kenapa itu bisa terjadi, saudara? Kita akan lihat di dalam kitab Yoel pasal 2 ayatnya yang ke-13. Di situ dikatakan demikian, Dafar Elohim. Wa khiru levavkem wa al bigdaikem wa syufu el Yahweh Elohekem ki khanum warahum hu erek apayim waraf keset wenikam al hara'ah. Yang artinya, saudara, dan koyakkanlah hatimu dan bukan pakaianmu, dan kembalilah kepada Yahweh Elohimmu, sebab Dia pengasih dan penyayang, lambat untuk marah dan berlimpah kasih setia, dan Dia menyesal akan yang jahat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, satu ayat Dafar Elohim ini mengandung makna yang begitu luar biasa, saudara. Satu ayat Dafar Elohim ini mengandung hal yang sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Ya, satu ayat saja ini mengandung arti yang luar biasa. Dafar Elohim ini mengajarkan yang pertama, ya, koyakkanlah hatimu, bukan pakaianmu. Koyakkan hati artinya berubahlah dari dalam, bukan luarnya, bukan pakaiannya.
Makanya sekarang ini dunia ini sudah semakin aneh. Benar-benar semakin luar biasa, saudara. Kalau dulu, saudara, ada orang pakai sendal jepit, warnanya satu merah, satunya hijau, malu. Betul nggak? Wah, sandalnya apa bilang? Selen atau sengklen atau selen, saudara. Sandal. Sekarang produk malah justru banyak sandalnya yang kanan sama kiri beda warna, saudara. Iya nggak? Jadi sekarang ini aneh. Banyak orang yang kalau dulu ada orang rambutnya hitam terus berubah jadi putih ubanan, malu ya. Maksudnya nggak malu pun pengennya dibuat hitam. Sekarang justru yang warnanya hitam malah dibuat hijau, merah, putih, kuning, kelabu untuk nggak meletus yang hijau. Jadi saudara yang dikasih ini sekarang sudah sangat luar biasa. Kemudian contoh lagi, saya kasih contoh. Ada orang yang lebih aneh lagi. Diciptakan Bapak Yahweh punya alis bagus. Bagus ya alisnya. Nah, alisnya bagus. Kemudian belum puas, dikeroklah alisnya. Ada nggak kira-kira? Dikerok. Nah, yang aneh, setelah dikerok, digambar lagi. Loh, ngapain digambar kalau harus dikerok? Betul nggak? Saudara, ini yang makanya unik. Ngapain harus dikerok? Kalau digambar lagi. Kalau memang tetap ada alisnya, merasa kurang tebel, dikasih gambar, masih mending. Tapi ini dikerok dulu, baru digambar lagi. Mungkin dibatik. Ada yang memang, makanya saya bilang sangat unik di dunia ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi, saudara, tetapi Yeshua, Bapa Yahweh Elohim, Dafar Elohim mengajarkan, koyakkan hatimu, bukan pakaianmu. Artinya, berubahlah dari dalam. Sekali lagi, saudara, untuk melihat wajah cantik, wajah ganteng, apapun gampang, saudara. Tetapi untuk melihat hati orang itu baik apa tidak gampang. Ya nggak, saudara? Oleh sebab itu berubahlah dari dalam. Jadi inner beauty, benar-benar cantik dari dalam. Yaitu baik karakternya, sifatnya, juga perilakunya. Artinya karakternya berubah. Kalau tadinya karakternya kalau ngomong asal ceplas-ceplos, saudara. Nah, nggak salah ngomong ceplas-ceplos, itu baik, silahkan. Mungkin karakternya memang kalau ngomong ceplas-ceplos. Tapi dari ceplas-ceplos yang suka nyinggung orang, nyakiti orang, berubah menjadi mensupport orang. Amin. Nah, inilah yang berubah karakter. Kemudian, saudara, sifatnya dari mulai yang jahat menjadi yang baik. Inilah pertobatan, saudara. Sifatnya mulai berubah. Saudara yang dikasih, benar-benar yang tadinya malas mulai rajin. Ini sifat, saudara. Hal-hal yang harus berubah. Yang tadinya malas, atau doa malas, ibadah malas, berubah menjadi rajin. Ini sifatnya. Kemudian perilakunya. Nah, perilakunya pun berubah, saudara. Nah, inilah yang namanya koyakkan hatimu. Kenapa Yoel sampai dapat Elohim gini? Karena banyak hal yang akhirnya dikirimkan banyak masalah. Kalau kita lihat ayat-ayat sebelumnya di kitab Yoel, belalang pengirit, belalang pengeriap, belalang pelahap muncul, dan banyak sekali yang ada di situ. Terus kenapa? Karena yaitu tadi banyak dosa. Oleh sebab itu Elohim berfirman, koyakkan hatimu, bukan pakaianmu. Berubahlah dari dalam. Di dalam kitab Tehilim atau Mazmur 51 ayat 12, Dafar Elohim demikian. Lep tahor perali Elohim beruah nakon kades berkhirbi, yang artinya, ya Elohim, ciptakanlah bagiku hati yang bersih, dan baruilah dalam diriku roh yang diteguhkan. Pemazmur mengajarkan Tuhan, baruilah hatiku. Jadi merasa hati saya kurang bersih, dikatakan kata tahor, lef tahor, bersihkan hatiku. Saudara diajar sini, pemazmur mengatakan bersihkanlah hati bagiku, ya. Ciptakanlah bagiku hati yang baru, hati yang bersih, yang tahor, benar-benar yang tahor. Artinya bukan hati yang kotor, tapi hati yang bersih. Saya beri contoh banyak hal, saudara. Contoh yang pertama nih, Sakai, atau yang sering kita kenal dengan kata Sakeus. Sakai, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, dulu kayak apa?
Tapi saat dia berjumpa dengan Yesua, berubah semua apa yang. Makanya kalau kita ngaku pernah berjumpa dengan Tuhan, saya menjadi orang percaya, bertobat, hidupnya berubah untuk menjadi semakin baik, saudara. Benar-benar semakin mencerminkan sifat menjadi anak Elohim. Ini saudara yang dikasih. Jadi koyakkan hati kita, bukan pakaian. Kalau merubah diri gampang. Kita mau wajah umur 50 dibuat 30 bisa. Asal masuk salon punya uang beres. Dibuat, dipermak kayak apapun. Yang ada kerut dibuat tidak kerut, mudah. Tetapi bisa nggak hati dari dalam tetap baik? Luar biasa. Amin. Bisa nggak kita berubah hati kita menjadi perubahan yang baik? Itu yang pertama, saudara. Yang kedua adalah bukan pakaianmu. Koyakkanlah hatimu dan bukan pakaianmu. Kenapa bisa? Bukan pakaianmu artinya bukan perubahan secara fisik. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bukan perubahan secara fisik, tetapi dari dalam yang berubah. Kalau berubah fisik itu mudah. Saya kemarin lihat di televisi ada salah satu artis yang beratnya 150 kilo. Bayangkan 100 Rio saja paling 100 kilo berapa lah. Ini 150 kilo. Tetapi waktu diundang diwawancari beratnya turun 90 kilo. Bayangkan, berarti beratnya tinggal 60 kilo, saudara. Itu bisa dibuat, saudara. Dirubah bisa. Fisik sangat bisa. Hidungnya mancung tertunda, artinya ke dalam. Dibuat mancung beneran. Sekarang ya bisa. Semuanya bisa, saudara. Giginya ompong dibuat gigi yang asli, yang penuh, ya bisa juga sekarang. Ada lagi sekarang udah canggih yang ditanam pakai bor, saudara, sehingga tetap kuat, buat apapun kuat, saudara. Sekarang semuanya bisa dilakukan apa? Yang kepalanya gundul dibuat gondrong, ya bisa juga, saudara. Nah sekarang semua ini secara fisik. Nah perubahan fisik itu mudah. Artinya, waduh, saya pengen. Makanya pakaian kita mau model kayak apapun sekarang gampang. Dulu saudara kita pakai pakaian yang sobek nggak enak, betul kan? Sekarang yang dijual di mall malah banyak sih sobek-sobek. Bahkan celana wis bagus disikat pakai apa itu, jadi dibuat kayak agak setengah sobek. Dulu kalau perempuan keluar, apalagi maaf saya bilang kayak orang di daerah sini, mesti nganggo jarit. Senengnya apa? Tapian. Tahu tapian ya? Pakai jarit. Artinya udah atas apa? Sekarang orang keluar, cewek pun pakai celana pendek. Pendek pun sangat pendek. Ya tetap biasa saja, saudara. Nah inilah yang terjadi. Perubahan fisik itu mudah. Kitab suci mengajarkan demikian, saudara. Di dalam kitab Matai pasal 7 ayat 15. Hisa, dikatakan Hisa haru min fe haseher habaim alaihim bilfus kefasim uftokam seefim torfim hem, yang artinya namun waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dalam pakaian bulu domba, tetapi di dalamnya mereka adalah serigala yang buas. Artinya kita waspada. Yang baik itu bukan yang kelihatan, wah ini luar biasa luarnya, tapi benar gak dalamnya itu baik. Sekarang ini banyak orang yang kelihatan baik, tapi ternyata pura-pura baik. Ini yang repot, saudara. Ibadah rajin ikut kemana-mana, tetapi masih menyimpan kebencian yang luar biasa. Saudara, yang minggu yang lalu saya sampaikan, jangan pernah kita mau minum racun. Saya kasih racun pasti orang nggak mau. Tetapi racun kepahitan, kebencian tetap disimpan di dalam hati. Sehingga selalu mencari celahnya orang, kesalahannya di mana dicari terus. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, saudara yang dikasih oleh Tuhan, oleh sebab itu bukan perubahan secara fisik, tapi perubahan dari dalam hati. Itulah pertobatan. Amin. Kalau dari dalam hatinya berubah, tindakannya, fisiknya jalan. Aku bertobat nih, yang tadinya jahat menjadi baik, yang tadinya malas jadinya rajin. Akhirnya saya harus ibadah dengan tekun dan rajin. Yang ketiga, perhatikan ya, yang ketiga yang kita peroleh, kembali kepada Abah Yahweh. Artinya tesufa atau bertobat. Kitab suci dalam kitab Yoel tadi dikatakan demikian, saudara. Dan kembalilah kepada Yahweh Elohimmu. Artinya kita disuruh berbalik kembali.
sudah berubah secara baik dari dalam hati, bukan fisiknya, tetapi juga kembali kepada Bapa Yahweh. Artinya tesufa, berbalik, saudara. Nah, berbalik atau tesufa, ingat, tidak pernah ada kata terlambat untuk kita bertobat. Tapi jangan pernah terlambat. Amin. Jadi tidak ada pernah kata terlambat. Kita mau sewaktu-waktu datang kembali kepada Tuhan itu sangat bisa. Kapanpun. Saya yakin Bapak Yahweh begitu mengasihi dengan luar biasa. Tapi jangan terlambat. Terlambat itu kita wis gak bisa berbuat apa-apa, ngomong saja susah baru pengen bertobat. Saudara, wis gak bisa bergerak, cuma bisanya tidur atau mungkin bahkan koma, saudara. Pengen bertobat, aduh aku pengen memuji Tuhan, pengen loncat-loncat, pengen teriak, pengen ibadah di sana, tapi gak bisa jalan. Mau memuji Tuhan aja suaranya udah gak keluar, ini terlambat. Oleh sebab itu tidak pernah ada kata terlambat kembali atau tesufa kepada Bapa Yahweh Elohim bersama Yeshua. Tetapi jangan pernah terlambat. Saya beri contoh adalah anak yang hilang. Pernah dengar cerita kisah anak yang hilang? Bagaimana dia anak antara yang sulung dan yang bungsu. Yang bungsu meminta kekayaan harta warisan orang tuanya. Dan setelah menjualnya dia pergi dan berfoya-foya. Bahkan dia akhirnya berternak, makan di peternakan babi. Artinya menggambarkan hal-hal yang najis yang dia lakukan. Tetapi saat dia ingat dan mau kembali kepada bapaknya, menerima nggak bapaknya? Menerima. Artinya kenapa kok bapaknya menerima, saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh? Artinya bapak itu mau terbuka untuk siapapun yang bertobat. Nah, orang bertobat tidak pernah melihat kesalahan orang lain. Saya bertobat, buktinya masih begini tuh, begini. Kalau kita yang dilihat jadi standarnya orang yang salah, selamanya akan salah. Oleh sebab itu yang menjadi standar kita ini adalah Dafar Elohim. Amin. Coba saya beri contoh. Saya lihat banyak hal tadi, saya barusan sharing waktu Pak Yosef datang. Sekarang ini banyak kalau kita mau melayani Tuhan, ya sudah, orang mau ngomong apa ya biarkan. Yang penting saya bertanggung jawab sama Tuhan. Kamu mau terima apa tidak terima, iman kayak apapun itu haknya mereka. Tapi kita bertanggung jawabnya bukan kepada manusia, tetapi kepada Elohim. Amin. Bukan pula kepada sinode, bukan pula kepada institusi, tapi kepada Bapa Yahweh. Sudah benar nggak? Ya, bisa melihat hati itu siapa? Diri kita sendiri. Kita nggak bisa melihat orang lain. Wah, itu kayak bertobat, ternyata enggak. Ya kita nggak tahu. Dan sekarang ini banyak orang yang modelnya seperti itu. Wah, kayaknya bertobat rajin, ternyata ada maunya. Biasanya seperti itu. Makanya setan itu kalau dekat-dekat karena ada maunya. Betul nggak? Buktinya tadi kita baca dalam kitab Matius tadi pasal 4. Begitu Yeshua berpuasa dan 40 hari 40 malam, Satan mendatangi. Betul nggak? Mendekati Yeshua untuk mencobai. Banyak juga di kitab suci diajarkan banyak orang Farisi, orang Saduki, Alkitab datang Yeshua. Bukan mau belajar sama Yeshua, tetapi banyak yang mencari kesalahannya Yeshua. Kalau kita memang sungguh-sungguh mengikut Tuhan, carinya Tuhan, bukan mencari kesalahannya orang. Coba saya lihat, saya selalu banggakan, kita itu melebihi orang Farisi, Saduki, sulit saudara, jujur. Mau diakui nggak diakui tetap. Kitab suci sampai Yeshua katakan, jikalau kebenaranmu tidak melebihi orang Farisi dan ahli-ahli kitab, kamu tidak dapat masuk kerajaan Samayim. Bisa nggak kita melebihi mereka? Mereka ibadah nggak pernah malu, mau dimanapun, saudara. Doanya setiap hari sehari 3 kali rutin, rajinnya luar biasa. Perpuluhannya rajin, nggak pernah bohong. Dia tetap lakukan luar biasa. Tetapi kenapa Yeshua katakan hati-hati dengan raginya orang Farisi? Kenapa hati-hati? Karena kemanapun dia pergi yang ketemu Yeshua, selalu pengen lihat Yeshua, tapi bukan lihat bagaimana pengajarannya Yeshua, bagaimana pelayanan Yeshua, tapi selalu mencari kesalahannya Yeshua. Jadi ada orang yang tipe-tipenya kemana-mana pergi ikut ibadah, tapi tujuannya hanya untuk mencari kesalahannya orang. Sekali lagi, saya rindu kehilangan Kodula Yahweh, memang rindu mencari kebenaran. Amin. Bukan mencari kesalahan orang. Kalau ada orang salah, kita bukan mencelanya, tapi mendoakannya. Amin. Cukup kita mendoakan, tidak perlu mencari, wah itu dia begini. Saudara yang dikasih oleh Bapak ya, oleh sebab itu tesufa, berbalik itu luar biasa.
Di dalam kitab Yeskiel pasal 18 ayat 27, dakwah Elohim demikian. Usuf rasa merisato asar asa wa ya'as misfat usdakahu et nafso yehayeh. Yang artinya saudara, dan ketika orang jahat itu berbalik dari kejahatannya yang telah dia lakukan, dan dia melakukan keadilan dan kebenaran, dia akan menjaga nyawanya tetap hidup. Amin. Jadi jikalau perhatikan, dan ketika ada orang jahat berbalik dari jalannya yang jahat tadi, dari kejahatan yang dia lakukan, dan dia melakukan keadilan dan kebenaran, dia menjaga nyawanya. Apa orang lain yang menjaga? Tidak, dirinya sendiri, bukan orang lain. Nah, kalau ada orang bertobat, kita dukung, kita doakan, kita support. Kalau seandainya masih toh dia buat kesalahan, kita doakan, bukan mencela. Ada orang yang senangnya berpetualang, wah sini iya, tetapi tugasnya hanya mencari. Nah, inilah yang terjadi di dunia, kembali seperti zaman Yesua. Yesua menyembuhkan orang sakit, didatangi. Tidak baik menyembuhkan sakit pada hari Sabat, dicela lagi. Yesua ada muridnya memetik gadu pada, kenapa talmidmu memetik gadu pada, cela lagi. Yesua sama muridnya makan nggak basuh tangan, kenapa talmidmu tidak membasuh tangan? Giliran ada orang berzina, bawa ke Yesua, tujuannya untuk apa? Nih lihat ada orang berzina, supaya Tuhan Yesua ikut mencela dan menghakiminya. Ini orang selalu mencari kesalahannya orang. Saudara, mari kita belajar untuk benar-benar baik dari dalam hati kita. Amin. Kalau toh kita tidak sepaham, doakan. Kalau toh kita tidak sama, bahkan kita yang dicela, doakan. Kitab suci ajarkan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan itu dengan kebaikan. Amin. Saudara yang dikasih, dan ini banyak. Kalau dibilang, loh saya tidak mencela, saya tidak menghakimi, firman Tuhan katakan. Ya firman Tuhan, biar yang firman Tuhan yang menghakimi. Amin. Kita nggak perlu yang ikut mencela. Biarkan dakwah Elohim. Mengingatkan boleh, menasehati boleh. Itu pun dengan cara yang baik, saudara yang dikasih. Perhatikan, beberapa kali Yesua menegur orang dengan perumpamaan. Jadi bagus, luar biasa. Bukan menjadi hakimnya, biarkan yang menjadi hakim Elohim sendiri. Yang keempat, yang terakhir, Abba Yahweh Besem Yeshua HaMashiach adalah Elohim yang setia. Perhatikan ya, Abba Yahweh Elohim Besem Yeshua HaMashiach itu Elohim yang setia. Kita sering nyanyikan pujian ini beberapa waktu yang lalu. Yahweh setia, dia tetap setia. Walau kita tidak setia, Bapak Yahweh tetap setia. Amin. Amin. Ini bedanya Tuhan kita dengan yang lain. Kalau Tuhan kita itu begitu mengasihi kita, luar biasa. Buktinya anak yang hilang, sudah jelas dia hidupnya penuh dengan dosa, balik diterima untuk bertobat, saudara. Dikatakan Abba Yahweh Besem Yeshua HaMashiach adalah Elohim yang setia. Yang pertama, dia itu pengasih dan penyayang. Dalam kitab suci dikatakan, dalam bahasa Ibrani-nya dikatakan dia itu Hanum Warahum, pengasih dan penyayang. Abba Yahweh itu Hanum Warahum, dia itu pengasih dan penyayang. Kalau namanya pengasih, memang berarti penuh dengan kasih. Kalau dia penyayang, berarti penuh dengan kasih sayang. Nggak ada yang namanya pengasih tapi memukuli, nggak ada pengasih. Saudara, penyayang, ya dia menyayang, membalut yang luka dan sebagainya. Inilah yang terjadi. Orang penyayang kok merusak, betul Pak? Pengasih kok memukul, menghujat, saudara. Nah, ini yang kita praktekkan. Yang kedua, lambat marah. Artinya saudara selalu memberi kesempatan. Tidak ada orang yang gak lepas kesalahan. Kadang kita bisa membuat kesalahan. Pekerjaan yang rutin sering kita buat saja, kadang kita bisa buat kesalahan. Coba saya tanya nih, di sini yang perempuan, yang merasa perempuan, yang sering masak, angkat tangan. Nah, sering masak. Berapa tahun memasaknya? Ayo Buntung, berapa tahun mulai memasak? Ada 10 tahun? Lebih. Nah, selama 10 tahun, anggaplah 25 tahun, 30 tahun lah memasak. Pernah kasinan, Bu? Pernah. Sering nggak, Bu? Sering. Nah, artinya itu kerjaan yang rutin saja. Orang kadang bisa membuat kesalahan. Yang repot lagi suaminya. Giliran kasinan, masak asin
Saudara. Kok giliran nggak asin, wah ora asin, saudara. Nah repot lagi, istrinya bohong, ora asin, ini masak kok ora asin, lu mau tak kayak uyah akeh lu. Nah berarti kan ngapusi, mau ora asin kok kayak uyah akeh. Giliran nggak asin, lu tak kayak uyah akeh kok. Giliran sudah kasinan, mau uyah sithik lho. Lah kan kebalik saudara. Nak kasinan malah uyah sithik jarene ibune. Tapi giliran ora asin, uyah akeh. Ini kadang suami istri lucu saudara. Coba kalau nggak percaya, ayo tanya Pak Nowo sama Buning. Saya bilang sama istri saya, "Mah, ini kok tumben asin? Lu mau tak kasih garam dikit Loh, masa dikit malah asin? Bilang, kok goreng telurnya nggak asin? Tadi garamnya banyak loh, nggak asin kok garamnya banyak. Ini kan kebalik-balik saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan inilah yang terjadi, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, banyak hal yang terjadi. Oleh sebab itu lambat marah, artinya Elohim lambat marah apa? Selalu memberi kesempatan untuk umatnya itu bertobat. Ingat saudara, zaman Noah itu Yahweh memberi kesempatan untuk manusia bertobat sampai bahtera nanti itu ditutup pintunya 120 tahun. Itu bukan waktu yang sedikit, panjang saudara. Makanya kitab suci ajar jikalau Yahweh tidak mempersingkat waktunya, makanya sedikit orang yang diselamatkan. Kenapa? Kadang Tuhan itu memberi kesempatan kita. Mau nggak kita bertobat? Selama ada kesempatan lakukan. Amin. Amin. Kemudian saudara dikasih yang ketiga, berlimpah kasih setia. Artinya sabar menunggu pertobatan umatnya. Amin. Tadi saudara yang dikasih selalu memberi kesempatan untuk bertobat. Kemudian sabar nunggu umatnya bertobat itu. Ayo kadang yang nggak sabar itu kita, betul nggak? Saudara yang dikasih, kadang kita nggak sabar kok cepet doanya baru doa sekarang, pengennya besok langsung dikabulkan, betul nggak? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tapi Tuhan tahu tetap sabar kita sungguh-sungguh mengasihi umatnya. Artinya saudara dikasih oleh sabar menunggu umatnya untuk bertobat. Kalau nggak sabar, terus banyak yang meninggal, banyak yang dihukum saudara. Bapak Yahweh memberi kesempatan sabar 120 tahun waktunya. Yang keempat, yang terakhir, menyesal akan yang jahat, artinya penuh kasih dengan pertobatan. Artinya begitu pertobatan itu orang bertobat langsung ternyuh hatinya berubah. Contoh, yang pertama adalah Niniwe. Tahu Niniwe? Saudara, Niniwe kota yang besar, yang begitu luar biasa. Yahweh mengutus Yona untuk memberitakan supaya karena hanya dalam hitungan beberapa hari lagi maka Niniwe akan kujungkir balikan hancurkan saudara. Tetapi begitu Yona ini bertobat dari dia menjauh dari Elohim, melarikan diri, dan dia memberitakan dengan penuh resikonya saudara, bagaimana dia memberitakan di Niniwe saudara. Dan saat Niniwe itu bertobat, berubah nggak amarah Bapak Yahweh? Berubah saudara, Niniwe diselamatkan. Ini contoh saudara, artinya dia nggak mau melakukan. Kalau orang bertobat terus, sama dengan kalau kita punya anak. Coba kalau kita punya anak, anak ini nakalnya luar biasa. Kita punya anak nakal, wah suka gini-gini. Terus kemudian anaknya datang, "Pak, saya minta maaf, tadi saya salah." Ternyata orang tuanya. Padahal tadinya wis jengkel nih, wah kesel saya. Tapi begitu saya minta maaf, selesai saudara. Inilah yang terjadi saudara dikasih oleh Bapak ya. Saya minta maaf, udah langsung, artinya dia sangat baik. Tadinya sudah marah, emosi luar biasa segala macam. Nah inilah yang terjadi saudara. Jadi yang keempat, Abba Yahweh Besim Yeshua Mashiach adalah Elohim yang setia, yaitu pengasih dan penyayang. Sekali lagi, kalau pengasih dan penyayang pasti tidak kasar, pasti tidak kekerasan yang dilakukan. Kemudian lambat marah, artinya selalu memberi kesempatan untuk orang bertobat. Silakan, ada waktunya untuk orang bertobat. Kemudian yang ketiga, berlimpah kasih setia, artinya sabar menunggu pertobatan umatnya. Sabar ditunggu pertobatan umatnya. Yang keempat, menyesal akan yang jahat, artinya penuh kasih tentang pertobatan. Contohnya Niniwe, begitu amarah Bapak Yahweh sudah tersulut mau menghancurkan Niniwe, begitu Bapak Yahweh berfirman, sampaikan Niniwe, karena dia harus bertobat. Nah saat Niniwe bertobat, Bapak Yahweh tidak jadi menghukum Niniwe. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bandingkan dengan Sodom.
Apakah Bapak Yahweh tidak memberi kesempatan Sodom? Memberi kesempatan Sodom, saudara. Bahkan Abraham sampai tawar-menawar. Coba jika ada 5 orang saja sampai terakhirnya begitu, ya enggak? Tapi ternyata saya nggak ada 5 orang. Saudara, 10 orang, nggak ada 10 orang yang makanya dihancurkanlah Sodom. Yang sudah dihancurkan, yang 4 sudah diselamatkan saja. Dan cara menyelamatkan Bapak Yahweh itu hebat, penuh dengan kasih. Kalau bagi saya nggak ada. Kalau orang menyelamatkan, dijemput sampai ke dalam rumahnya. Mana ada tuh? Bapak Yahweh mengirimkan malaikatnya menjemput keluarga Lot sampai mana? Apa di pinggirnya Sodom? Tidak di Lot sini, ayo cepat bertobat. Enggak. Tapi malaikatnya sampai masuk ke rumahnya Lot. Artinya dijemput secara pribadi. Dan sudah dibawa keluar, saudara. Benar-benar untuk diselamatkan. Itu pun masih ada yang gugur. Yaitu istrinya Lot, saudara. Coba kalau seandainya suaminya nih si Lot nih, atau melihat istrinya, aduh istriku kok gagal, coba bagaimana perasaannya. Makanya sudah dikasih oleh Bapak sekali lagi, inner beauty, berubahlah dari dalam, cantiklah dari dalam, hidup kita penuh dengan kasih. Orang mau mencela kita apapun silahkan, yang penting hati kita pertanggungjawaban kepada Bapak Yahweh. Amin. Benar-benar hati yang cantik dari dalam, inner beauty terjadi di dalam diri kita. Perubahan dalam diri kita. Sukses besar buat kita. Bapak Yahweh bersama Yeshua Mashiach memberkati. Amin. Ya, kita ke keluarga kita masing-masing.